Tahun 1920, Perang Sipil Rusia telah mendekati akhir. Tentara Putih hampir pasti kalah oleh Tentara Merah. Perlawanan Jenderal Wrangel telah dikalahkan, dan praktis Soviet tak lagi mendapat ancaman besar. Kini yang tersisa adalah sejumlah pemberontakan kecil, tetapi cukup merepotkan dan juga mengganggu. Selain pemberontakan pelaut Kronstadt dan juga tentara hitam anarkis Makhno, pemberontakan petani yang dipimpin oleh Antonov juga terjadi di wilayah yang tak begitu jauh dari ibu kota Moskow. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak terus. Sumber video ini berasal dari buku The Russian Civil War 1918 hingga 1922 karya David Bullock, serta dua buku The Russian Civil War bagian 1 dan juga 2. Semuanya terbitan Osprey. Istilah kulak digaungkan oleh kaum Bolshevik karena petani ini menjadi kaya bukan karena bekerja keras, melainkan dengan cara menimbun hasil panennya atas motif kerakusan. Saat detasemen pengumpul makanan Bolshevik mulai menyita panen mereka yang berlebih tanpa imbal balik yang sepadan, secara otomatis mereka melawan. Biasanya dibentuk dalam grup kecil dari desa-desa terdekat dan menggunakan senjata apapun yang tersedia. Pertentangan ini terus meluas dan menyebabkan banyak terjadi kerusuhan skala besar antara tahun 1918 hingga 1922. Dan dari semua ini, kerusuhan yang dipimpin oleh Alexander Antonov tahun 1921 hingga 1922 di wilayah Tambov di Rusia Tengah menjadi yang paling merepotkan bagi pemerintahan Soviet. Antonov sendiri awalnya ialah anggota radikal dari Partai Sosialis Revolusioner yang merupakan kompetitor dari Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia atau Partai Komunis. Ia berpihak pada Lenin sampai kebijakan pertanian Soviet yang absurd dijalankan mulai tahun 1918. Setelah ia memimpin beberapa serangan teroris pada rezim komunis beserta aparatnya, ia menjadi semacam seperti pahlawan. Di tahun 1920, Antonov memiliki 8.000 pasukan yang mayoritas kavaleri dan melakukan sejumlah sergapan untuk melawan pertanian kolektif dan penyitaan gandum. Akibatnya, Provinsi Tambov yang kaya gandum ini relatif aman dari pengaruh Partai Komunis dan juga jangkauan rezim. Tetapi Antonov ternyata punya ambisi yang jauh lebih besar, yaitu menaklukkan ibu kota Moskow. Pada Januari 1921, berkat wajib militer, pasukannya kini berjumlah antara 20.000 hingga 50.000 orang, dan terbagi dalam 21 resimen. Mereka diorganisasi dengan cukup baik. Begitu besarnya ancaman pasukan Antonov bagi Soviet, Tentara Merah sampai menjadikan Tambov sebagai front pertempuran tersendiri, serta mengirimkan jenderal-jenderal terbaiknya, yaitu Tukhachevsky dan juga Uborevich. Tak hanya itu saja, sekitar 50.000 Tentara Merah juga disiapkan, termasuk pasukan internasionalis CK dari Hungaria dan juga Cina. Kereta bersenjata, pesawat terbang sampai gas beracun pun ikut dikerahkan. Serbuan dimulai pada Juni 1921. Pertempuran terjadi begitu brutal, termasuk mengebom dan melemparkan gas beracun ke benteng-benteng pertahanan Antonov. Dalam waktu sebulan, perlawanan dari Tentara Hijau ini akhirnya berhasil dikalahkan. Antonov sempat berhasil melarikan diri, tapi tertangkap oleh GPU setahun kemudian dan akhirnya dieksekusi. Pemberontakan Antonov ini merupakan efek dari kebijakan keras komunisme militer, yaitu menyita hasil panen para petani di pedesaan untuk memberi makan populasi kota yang kelaparan selama Perang Sipil. Alhasil, pada tahun 1921 hingga 1922 terjadi kelaparan parah di wilayah Ukraina dan juga Siberia. Diperkirakan ratusan ribu sampai jutaan orang tewas. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis.
Kedepannya akan dibahas juga pemberontakan Tentara Hitam Magno dan juga pemberontakan Kronstadt yang terjadi tak jauh dari jantung revolusi itu sendiri, yaitu Petrograd. Sampai jumpa lagi.